Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang variabel. Variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai. Digunakan untuk menyimpan nilai dan nilai tersebut dapat berubah selama program berjalan. Selama program mikrokontroler Anda berjalan. Ketika mendeklarasikan variabel, harus diikut sertakan tipe datanya. Jadi ada tipe datanya. Tipe data dari variabel serta nama variabel. Nah, ini merupakan format ya, salah satu format. Boleh memakai yang ini atau yang ini. Jadi pertama yang paling kiri itu adalah tipe datanya. Tipe datanya ini type atau data type boleh ya. Jadi tipe datanya ada integer, di sini contohnya ada integer, ada char, ada unsigned char. Seperti itu. Selanjutnya diikuti oleh nama variabel di sini. Nama variabel atau variabel name. Jadi ada di sini contohnya n, x, dan sini seharusnya ada namanya ya. Anggap saja di sini b. Nah, unsigned char b sama dengan 127. Nah, di sini nama variabelnya age, umur, sama dengan 20, sama dengan 0. Ini inisialisasi nilai ini sifatnya tidak wajib. Ini tidak wajib. Tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Jadi cukup membuat seperti ini. Integer n. Boleh. Seperti ini boleh. Tidak harus memberikan nilai awalnya. Memberikan nilai awal atau menginisialisasi nilai awal. Nah, cara yang kedua di sini, char x sama dengan 256. Jadi boleh seperti yang atas, boleh seperti yang nomor 2 seperti ini, boleh. Jadi tanpa ada nilai awal atau diinisialisasi nilai awalnya, atau dengan memberikan nilai awal atau menginisialisasi nilai awalnya. Contohnya sudah ada di sini, 1, 2. Yang ini tanpa nilai awal, yang atas, yang bawah nomor 2 ini dengan nilai awal. Jadi seperti itu. Makanya sifatnya tidak wajib. Nah, selanjutnya kalau Anda memberikan nilai awal ya seperti ini sama dengan 20. Nah, maka nilai 20 ini akan tersimpan di RAM. Atau kalau di microcontroller namanya static RAM, SRAM. Nah, di situ tersimpan di situ. Selanjutnya kalau kita melihat di sini, tadi kan definisi dari variabel kan untuk menyimpan nilai. Nah, dan nilai tersebut dapat berubah selama proses berjalan. Nah, setiap nilai ini kan berisi data ya di sini ya. Berisi data nilai-nilainya ya. Nilai atau data ya. Dan data itu memiliki tipe atau jenis. Makanya di sini digambarkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang bujur sangkar seperti ini. Berbeda-beda. Ada yang bulat, segitiga, dan bujur sangkar. Nah, di mana data atau nilai tersebut disimpan? Data atau nilai tersebut disimpan pada variabel, Adapun cara deklarasi variabel itu mengikuti format ini. Pertama harus menyebutkan tipe datanya, contohnya int di sini, terus nama variabelnya, contohnya n di sini boleh, dan nilai awal yang sifatnya tidak wajib. Boleh tidak ada, boleh ada, contohnya yang ada seperti ini. Ini inisialisasi nilai awal. Begitu juga ini dia dikasih inisialisasi nilai awal. Oke. Konsep tipe data. Nah, nanti mengenai tipe data ini bermacam-macam ya tipe data. Nanti di sini ada ya tipe data lebih spesifik lagi di sini. Oke, kita lihat ini dulu konsep tipe data. Nah, tipe data ini ada byte, ada char yang mana ukurannya
ukurannya yaitu sebesar 8 bit, ukuran dalam memori ya 8 bit. Nah, di sini ada juga tipe data in dan unsigned in, integer dan unsigned integer. Nah, itu ukuran memorinya itu sebesar 16 bit. Dan di sini juga ada long, unsigned long, dan float. Ukuran memorinya 32 bit. Nah, ini sebagai analogi saja. Jika semakin besar ukuran memorinya, dari 8 naik ke 16, naik ke 32, maka analoginya diumpamakan seperti cangkir ini ya. Seperti cangkir, yang paling kecil maka akan mendapatkan cangkir yang kecil di sini. Dan yang paling besar di sini sebelah kanan 32 bit ini merupakan akan mendapatkan cangkir yang paling besar di situ. Ini menunjukkan bahwasannya tempat yang dibutuhkan itu berbanding lurus dengan jumlah bitnya. Jadi semakin besar bitnya, jika jumlah bitnya semakin besar, maka space yang dibutuhkan, space dalam memori atau ruang dalam memorinya yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi seperti itu. 8 bit akan menempati di memori datanya cuma 8 bit. Begitu juga kalau 16 bit juga akan menempati 16 bit memori data. Nah, kalau 32 bit, nah dia akan menempati sebesar 32 bit memori data. Jadi seperti itu. Semakin besar bitnya maka semakin besar space atau ruang yang dibutuhkan untuk ditempati suatu data. Itu juga tergantung tipe datanya ya, macam-macam di sini ya. Ada golongannya yang 8 bit, ada golongan yang 16 bit, dan ada golongan yang 32 bit. Mungkin nanti ada golongan yang 64 bit seperti itu. Kita lihat dulu di sini. Yang pertama tipe data. Tipe data ini mulai yang paling atas boolean, ada char, unsigned char, unsigned in, long, unsigned long, float, dan double. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, masing-masing memiliki ukuran memori yang berbeda. Untuk boolean itu cuma menempati 1 bit, kecil sekali, 1 bit kan ya. True or false. Di sini range-nya kalau nggak 1 ya 0 nilainya. True ini mewakili 1, logika 1, dan false ini mewakili logika 0, 1 bit. Selanjutnya ada char. Char ukuran memorinya 8 bit. Nah, 8 bit. Range nilainya atau kisaran nilainya atau rentang nilainya itu mulai minus 127 sampai 128. Ingat tanda minus ini ya. Minus 127 sampai 128. Terus nomor 3 ini ada unsigned char. Ukuran memorinya sebesar 8 bit. Nah, bedanya apa dengan char saja ya? Ada char, ada unsigned char. Mana dari unsigned itu tidak bertanda, berarti tidak negatif. Nah, kalau diterjemahkan unsigned sendiri semuanya yang bawah nanti juga sama, itu tidak bertanda atau tidak negatif gitu aja. Tidak ada negatifnya. Berarti mulainya bukan dari negatif ini, tetapi mulainya dari 0 kalau unsigned. Nah, kalau 8 bit, kalau mulainya dari 0 berarti 2 sampai 255. Terus di sini ada unsigned integer. Nah, unsigned ada unsigned lagi, berarti nilainya nanti rentangnya mulai 0 sampai sekian. Kita lihat berapa ukuran memorinya dulu. Di sini ukuran memorinya sebesar 16 bit. Maka dia mulainya dari 0 sampai 65.000. Ini 65 titik ya. 65.535. Itu unsigned in. Selanjutnya yang nomor 5 di sini ada integer saja tanpa ada embel-embelnya. Di sini unsigned. Ukuran memorinya juga sama 16 bit. Maka startnya mulai minus karena dia ada minusnya kan tanpa ada embel-embel unsigned di sini. Maka mulainya minus. Nah, minus 32.767 sampai 32.768.
perlu diingat rentangnya antara unsigned in dengan in saja itu sama. Rentang, kita bicara rentang ya. Kalau diabsolutkan nilainya itu sama. Karena apa? Karena ukuran memorinya di sini sama 16 bit, 16 bit. Begitu juga unsigned char dan char ini itu sama, di sini 8 bit dan di sini juga 8 bit. Secara rentang itu sama. Kalau diabsolutkan nilainya ini sama rentangnya. Kita bisa bicara rentang ya. Antara minus 127 sampai 128 dan 0 sampai 255 ini rentangnya sama. Nah, kalau diabsolutkan rentangnya sama karena ukuran memorinya juga sama ini. Nah, ini sama. Oke. Selanjutnya di sini adalah tipe data long. Long ini space-nya lebih besar ya. Ukuran memori datanya lebih besar, yaitu 32 bit. Ada long dan unsigned long di sini. Long ini berarti dia mulai negatif ya. Nilai awalnya itu negatif, sama seperti sebelumnya. Mulai negatifnya ini biasanya separuh-separuh ya, separuh-separuh. Anggap saja di sini kalau char biar gampang ya, yang kecil. Char ini 8 bit, mohon maaf, unsigned char ini 8 bit dan char ini juga 8 bit. Kalau char unsigned char, mohon maaf, unsigned char ini mulainya dari 0 sampai 255. Kalau char saja ini mulainya dari minus. Nah, berarti 255 bagi 2 kurang lebih 127 ya, 127 koma ya. Nah, maka mulainya di sini minusnya ini separuhnya yaitu minus 127 sampai positif 128 di sini. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau tidak negatif berarti unsigned char ini yang mulainya 0 sampai 255 karena 8 bit. Kalau mulainya dari negatif maka separuh-separuh, separuh positif, separuh negatif. Ini separuh negatif, di sini ini separuh positif. Begitu juga yang long ini separuhnya negatif dan separuhnya positif. Kalau unsigned long di sini mulai 0 semuanya positif. Semuanya ini kalau dijumlahkan, diabsolutkan, dijumlahkan itu sama. Totalnya ini sama antara ini dan ini. Antara char dan unsigned char, antara unsigned in dan in, antara long dan unsigned long itu kalau dijumlahkan absolut itu sama. Rentangnya itu ketemunya sama semua. Karena apa? Karena ukuran memorinya sama. Kalau char 8 bit, kalau in 16 bit, kalau long 32 bit. Seperti itu. Ini long dulu. Ukuran memorinya, memori datanya ya, ukuran memori datanya itu 32 bit. Mulainya minus 2 miliar gitu. 2 miliar 147 juta sekian. Sampai plus 2 miliar 147 juta sekian. Nah, kalau unsigned long, nah berarti tidak ada tanda negatifnya, berarti mulai 0 sampai 4 miliar. Totalnya sama dengan yang atas ini. 4 miliar 294 juta sekian. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk mulai boolean sampai unsigned long. Terus yang nomor 8 dan 9 ini float dan double. Nah, kalau float ini ukuran memorinya 32 bit. Nah, untuk berarti float di sini ya, mulainya minus ya. Float ini mulainya minus, yaitu minus 3,4 E38. Nah, minus 3,4 E38. E ini sama dengan kali 10 pangkat. Pangkat berapa tergantung angka di sini. Contoh yang di sini itu kalau kita tulis maka sama dengan minus 3,4. Sebenarnya ini ada angka belakangnya 4 ini ada angka yang panjang ya. Belakangnya koma ini, belakangnya 4 ini ada angka yang panjang tetapi saya hapus biar tidak terlalu panjang ya. Minus 3,4 kali 10 pangkat 38. Jadi seperti itu. Begitu juga ini sama ya. E yang penting E itu merujuknya ke sini. Sama dengan
kali 10 pangkat titik-titik. Titik-titik ini angka di belakang E, sebelah kanannya E. Selanjutnya double ini. Nah, ini paling besar ukuran memorinya yang ada di sini, yaitu 64 bit. Besar sekali. Nah, mulainya minus 1,7 E pangkat 308. Nah, kalau saya tulis di sini, itu dia sama dengan minus 1,7 kali 10 pangkat 308. Pangkatnya banyak sekali. Nah, sampai plus 1,7 E pangkat E 308. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada tambahan sedikit ya, sebagai ada yang memasukkan void ini sebagai tipe data, ada yang tidak. Di tabel saya tidak masukkan, di sini coba saya tekankan saja, saya jelaskan saja. Nah, ini void ini, yang pertama ini void ya. Void adalah kata kunci yang hanya digunakan untuk mendeklarasikan fungsi. Untuk mendeklarasikan fungsi saja. Contohnya void main. Void apa? Tampil. Nah, boleh. Void, umpamanya saya void hasil. Boleh. Void apalagi, masih banyak, tergantung kebutuhan Anda apa. Tujuannya digunakan untuk mendeklarasikan fungsi. Void mengindikasikan bahwa fungsi tidak mengembalikan nilai apapun, atau dengan kata lain tidak ada return value-nya. Void ini tidak ada return value-nya atau nilai balik. Tidak ada nilai baliknya setelah dipanggil. Jadi terbukti di sini ya nggak ada return-nya ya. Cuma seperti ini saja. Itu void. Yang selanjutnya yaitu tipe data boolean. Boolean ini kan tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, perlu diingat dua nilai, yaitu true atau false, logic 1 atau logic 0. True mewakili 1, false mewakili 0. Tipe data ini menempati 1 bit di memori, cuma 1 bit, bukan byte ya, 1 bit. 1 bit kecil, bagian terkecil. Nah, contohnya di sini bool. Nah, kata kuncinya di sini tipe datanya bool, berarti boolean. Let underscore flag sama dengan true. Bool btn ini bukan bank ya, tetapi button. Button flag sama dengan false. Nah, tetapi di bahasa pemrograman C untuk AVR ini Anda harus memasukkan header include stdbool.h. Jika Anda tidak memasukkan ini, maka akan error pada saat proses kompilasi. Seperti itu, wajib memasukkan ini. Nah, ini yang sudah saya coba, harus memasukkan stdbool.h. Selanjutnya ada tipe data char. Tipe data ini menggunakan 1 byte. Nah, 1 byte. Tadi kan yang boolean 1 bit. Sekarang 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, perlu diingat. Untuk menyimpan sebuah nilai karakter boleh. Nilai karakter juga bisa, angka juga bisa, tergantung penulisannya seperti apa. Dia mempunyai rentang minus 127 sampai 128 ya. Tadi sudah. Tipe data ini juga bisa bernilai nomor ASCII seperti contoh di sini 97 untuk mewakili karakter A. Seperti itu. Jadi char A di sini, char chr underscore A. Nah, kalau saya kasih tanda petik seperti ini, berarti dia nilainya huruf atau karakter A. Nah, kalau saya tulis seperti ini, char chr underscore c sama dengan 97, nah, maka nilainya 97 desimal. Sebenarnya ada konversi ya, dari desimal ke heksadesimal, terus ke char di tabel ASCII itu ada konversinya. Setelah ini slide-nya akan saya tunjukkan setelah slide ini. Jadi
Kalau saya tulis seperti ini berarti nilainya A. Nah, sebenarnya antara 97, saya lihatkan aja. Nah, di sini antara nilai desimal CHRC tadi kan ya, CHRC itu kan sama dengan 97 dan CHRA sama dengan petik karakter A gini kan ya. Nah, ini keduanya ini nilainya sama. Tetapi cara penulisannya saja yang berbeda. Kalau di sini ditulis karakternya langsung harus menyertakan petik 1 ini, petik 1 A. Kalau di sini ditulis versi desimalnya di sini. Ini versi desimal. Nah, ini versi karakternya. Kalau versi heksadesimalnya di sini. Nah, 61. Kalau desimalnya 97. Jadi seperti itu. Ini tabel ASCII. Oke. Ini nilainya sama, tapi cara penulisan saja yang berbeda. Nilainya sama. Selanjutnya ada unsigned char. Ini saudaranya char. Tipe data ini menempati 1 byte. Perlu diingat 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit dalam memori dan mempunyai rentang nilai 0 sampai 255. 0 sampai 255. Contohnya di sini unsigned char CHRY sama dengan 121. 121. Ini penulisannya dalam bentuk desimal. Desimal. Ini juga desimal saya tulis. Desimal. Ini karakter. Nah, kita lihat ada nggak di tabel ASCII. Nah, unsigned char yang CHRY tadi penulisannya kan desimal. Nah, angkanya kan 121 di sini. Nah, kalau kita lihat maka nilainya sama dengan Y, huruf Y. Jadi saya tulis CHRY seperti yang tadi 121 boleh, atau CHRY2 gini aja sama dengan petik Y kecil gini juga boleh. Kedua variabel ini nilainya sama. Nilainya sama. Nah, jadi seperti itu ya, lihatnya di tabel ASCII. Oke. Mau ditulis format apa saja, ditulis format biner, ditulis format heksadesimal, ditulis format karakter, ditulis format desimal, nilainya akan sama. Nggak ada masalah. Anda lebih mudah yang mana silakan digunakan. Kalau lebih mudah menggunakan karakter ya petik 1, karakternya apa ditutup dengan petik 1 juga. Nah, kalau nyaman dengan desimal sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau desimal mungkin Anda menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu dengan desimal mungkin lebih mudah. Untuk menampilkan karakter pada LCD atau komputer mungkin Anda lebih mudah menggunakan cara penulisan yang karakter. Untuk memberikan nilai pada port atau menyalakan LED yang jumlahnya 8 disambung dengan 1 port, mungkin Anda lebih mudah menggunakan biner ya boleh, atau heksadesimal ya boleh, terserah. Boleh, tergantung Anda mudahnya gimana. Oke, kita lanjutkan. Masih di tipe data, sekarang int atau integer. Integer merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka ini ya. Dan lebih banyak memang aplikasinya di angka ya. Operasi aritmatika itu banyak yang menggunakan tipe data int atau unsigned int dan sudah built-in bawaan dalam bahasa pemrograman. Nah, perlu diingat untuk tipe data yang saya jelaskan di tabel itu termasuk tipe data dalam bahasa C ya, yang primitif, tergolong primitif data type atau tipe data primitif. Jadi bawaan lah ya, bawaan, bukan tipe data turunan. Nah, sebenarnya ada juga tipe data turunan.
tetapi tidak saya jelaskan di sini. Tipe data ini menyimpan nilai 16 bit atau 2 byte dengan rentang minus 32.768 sampai 32.767 di sini. Contohnya di sini integer counter 1270 atau integer counter sama dengan minus 1620. Nah, kedua-duanya ini boleh. Karena int ini mengizinkan untuk angka atau nilai yang minus. Nah, berbeda dengan unsigned int, tipe data ini hampir sama dengan int, dia berukuran 2 byte. Nah, unsigned int tidak, perbedaannya di sini. Unsigned int tidak menyimpan nilai negatif, berarti dia positif saja semuanya. Rentangnya mulai 0 sampai 65.000 sekian. Contohnya di sini. Unsigned int counter 5160. Nah, nggak boleh umpamanya saya punya unsigned int counter sama dengan minus 3210. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh yang kedua. Ini nggak boleh. Nggak boleh ini. Nggak boleh ada minusnya. Karena dia unsigned. Nilainya positif aja. Selanjutnya ada tipe data long. Tipe data long. Long mempunyai ukuran yang lebih besar ya di sini atau lebih banyak, dan dia menyimpan atau memiliki memori dengan ukuran 32 bit atau 4 byte. Jadi lebih besar lagi, lebih banyak lagi datanya. Makanya di sini mulainya long ini ya long, berarti dia ada minusnya di sini. Mulainya minus 2.147.000.000 sampai plus 2.147.000.000. Ini lebih besar datanya. Space-nya lebih banyak, lebih besar. Rentangnya juga lebih besar. Mulai minus 2M sampai plus 2M sekian. Contohnya di sini ya. Nah, ini. Kecepatan long sama dengan 102.346. Nah, ini diinisialisasi ya. Jika Anda menulis long kecepatan titik koma boleh. Atau long kecepatan sama dengan seperti ini boleh. Dengan memberikan nilai awal 102.346. Boleh. Selanjutnya ada unsigned long. Nah, ini saudaranya long. Unsigned long. Tipe data ini hampir sama dengan long. Bedanya unsigned long tidak menyimpan nilai negatif. Untuk rentang ukurannya mulai 0 sampai 4M sekian. Nah, sampai 4M sekian. Contohnya seperti ini. Ya. Unsigned long ketinggian 101.006 di sini ya. 101.000 gitu aja boleh. Terserah nanti berapapun angkanya, yang penting Anda harus memperhatikan batasannya. Nah, jadi umpamanya cari unsigned char atau char kan terbatas ya sampai 255. Anggap saja kita pakai yang unsigned char 0 sampai 255. Nah, jadi Anda harus waspada terhadap batasan atau rentang dari suatu tipe data. Jangan sampai melebihi nanti. Nah, seumpamanya Anda butuh data sampai 20.000 anggap saja gitu. Anda bisa menggunakan integer, jangan menggunakan unsigned char. Gunakan unsigned int. Nah, itu bisa. Jadi Anda harus berhati-hati dalam memilih tipe data. Anda harus bisa harus bisa memperkirakan atau mengestimasi kebutuhan Anda berapa. Data ini rentangnya sampai berapa nanti. Umpamanya sekian kali sekian, nanti maksimalnya berapa. Variabel A dikali variabel B umpamanya, nanti maksimal hasilnya berapa. Nah, itu akan menentukan tipe data yang Anda gunakan. Jangan juga kekurangan, maksudnya jangan juga kekurangan dan jangan juga berlebihan. Jika yang dibutuhkan cuma maksimal angkanya sampai 100 ya, itu dalam bentuk desimal 100, maka gunakan unsigned char sudah cukup, lebih dari cukup. Kalau Anda butuhnya ribuan sampai mungkin 10.000 sekian,
atau 9.000 atau 10.000 sekian, maka gunakan in. Nah, jangan menggunakan long. Jadi seperti itu. Kalau Anda butuhnya sudah lebih besar lagi, rentangnya mungkin ratusan juta, bahkan sampai miliar sekian, maka gunakan long. Jadi gunakan sesuai kebutuhan. Nah, bukan berarti menggunakan long itu paling bagus, bukan. Nah, tergantung kebutuhan Anda berapa maksimal angka yang Anda butuhkan, maka gunakan variabel atau mohon maaf, gunakan tipe data sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, Anda harus tahu rentangnya sekian sampai sekian, rentangnya sekian sampai sekian. Jangan sampai kurang dan jangan sampai terlalu berlebihan. Seperti itu. Yang sedang-sedang saja. Nah, gitu. Nah, di sini contohnya ya, di sini ada in itu kalau unsigned in itu maksimal 65.000. Nah, itu kalau long kan unsigned long itu maksimal 4 miliar sekian. Nah, gunakan tipe data dengan bijak karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi memori data yang ada dalam microcontroller. Jadi semakin Anda boros, semakin besar tipe data yang Anda gunakan, anggap saja long seperti itu, maka semakin boros memorinya. Nah, semakin boros memorinya. Gunakan tipe data sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya ada tipe data float, di sini float. Biasanya yang koma-koma ini ya, float ini floating point. Yang koma-koma. Tipe data floating point ini sebesar 32 bit atau 4 bytes. Menyimpan nilai desimal dengan ukuran minus 3,4 E38. Tadi sudah saya jelaskan ya, E ini seperti apa. Sampai positif 3,4 E38. Contohnya 1,352. Nah, ini pokoknya kalau angka Anda membutuhkan angka yang ada koma-komanya, gunakan float. Salah satunya ya, gunakan float. Nah, ada lagi tipe data yang menggunakan floating point juga, koma-koma juga, itu adalah double. Nah, tipe data ini hampir sama dengan float, namun memiliki presisi yang tinggi. Nah, menyimpan 8 bytes dia, ukuran memorinya 8 bytes atau 64 bit, lebih besar lagi. Lebih besar daripada float. Jadi seperti itu. Ukuran presisinya juga lebih tinggi daripada float. Tetapi untuk level microcontroller yang menurut pengalaman saya, pakai float itu sudah cukup lah. Pakai float itu pada aplikasi-aplikasi itu sudah cukup. Tidak perlu double. Nah, seandainya Anda membutuhkan angka di belakang koma dengan presisi yang tinggi, umpamanya float tidak mencukupi, Anda boleh menggunakan double. Saya rasa sudah sangat cukup. Jadi seperti itu. Nah, ini ada float, ada double, di mana rentangnya double ini lebih besar dan tingkat kepresisiannya lebih tinggi yang double dibandingkan yang float. Tetapi pada umumnya aplikasi untuk membaca nilai sensor, untuk perhitungan yang ada koma-komanya pada aplikasi microcontroller itu biasanya saya secara pribadi cukup menggunakan float saja. Nah, ini sudah menempati 32 bit dalam memori data Anda. Nah, contohnya di sini hampir sama ya, double number 45,352. Di sini float angka 1,352. Sama saja, ada komanya, tetapi dalam perhitungan nanti, perhitungan atau kalkulasi yang diolah oleh CPU itu untuk tipe data double ini lebih presisi hasilnya. Seperti itu. Tetapi ada konsekuensinya ya di sini ya. Memori data yang ditempati itu 64 bit kalau double, kalau float cuma 32 bit. Ya, gunakan tipe data dengan bijak. Nah, terutama untuk aplikasi microcontroller atau embedded system yang lain. Itu harus Anda benar-benar memperhitungkan ya penggunaan tipe data agar tidak boros memori, gampangannya seperti itu. Agar tidak boros memori. Oke,
Selanjutnya untuk tipe data cukup sampai sekian ya, variabel dan tipe data cukup sampai sekian. Selanjutnya kita akan membahas operator aritmatik pada video selanjutnya. Terima kasih.